Dan inilah berisi bincang ringan seputar informasi kesehatan. Sudah klik video di channel Puskesmas Tenggara Official, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya dan loncengnya. Dengan subscribe kamu support channel untuk setiap hari. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Puskesmas Tenggarang bersama saya Diana Novianti, tugas promosi kesehatan dari Puskesmas Tenggarang. Dan kali ini saya tidak hadir sendiri, saya ditemani oleh Bapak Haris selaku programmer DBD untuk Kabupaten Bondowoso. Dan beliau sudah ada di samping saya. Kita akan bicara banyak tentang seperti apa DBD atau demam berdarah. Tentunya Anda harus menyimak karena kita akan mengupas tuntas seperti apa DBD, seperti apa bahayanya, dan tentunya bagaimana cara pencegahannya. Baik, selamat siang Bapak Haris. Ya, selamat siang. Senang sekali pada kesempatan kali ini kami dari Puskesmas Tenggarang bisa langsung berjumpa dan juga berdiskusi tentang seperti apa demam berdarah. Ya. Nah, mungkin bisa diberikan sedikit arahan atau sekedar seperti apa sih sebenarnya, seurgen apa kita ini harus memerangi DBD atau demam berdarah, terutama untuk masyarakat yang mungkin selama ini sering mengabaikan tentang demam berdarah. Terima kasih waktunya dan salut buat Puskesmas Tenggarang. Perlu diketahui bahwa demam berdarah dengue itu merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus, namanya virus adalah virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes ini sebagai vektornya, itu dia bisa membawa virus kemana-mana bila mana ada yang terkena penyakit demam berdarah. Jadi pertama kita harus mengenal dulu tentang siklusnya. Jadi harus ada yang sakit, berarti ada yang sakit adalah orang itu di dalam tubuhnya ada virus dengue. Kemudian ada nyamuk yang menularkan. Nah, nyamuk di sini adalah dari spesies Aedes aegypti. Yang paling banyak infeksi adalah Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Itu yang membawa kendaraan atau vektor yang bisa menularkan dari orang yang sakit demam berdarah ditularkan pada orang yang sehat. Jadi kenapa itu sangat urgen sekali? Ya dikarenakan di lingkungan sekitar kita ini kadang kita tidak waspada ya, ataupun kita tidak, ya sudahlah, merasa mungkin rumah kita bersih, mungkin tempat kita ternyata di lingkungan sekitar tangga, pekarangan dan sebagainya ternyata masih banyak kita temukan. Misalnya kita tidak usah jauh-jauh nyari nyamuknya, yang paling penting adalah nyari jentiknya. Nah, kemudian bicara tentang DBD seringkali dikaitkan dengan musim penghujan. Apakah memang DBD ini hanya akan muncul di musim penghujan ataukah di musim kemarau pun bisa? Sebenarnya memang nyamuk itu bisa hidup di sepanjang tahun, asalkan dia memiliki namanya tempat perindukan yang dia senang. Kalau musim kemarau kenapa kok nyamuknya semakin berkurang, dan kasusnya juga biasanya trennya juga berkurang atau lebih kecil. Itu ya dikarenakan karena juga nyamuk dan virusnya hidupnya juga tergantung dari lingkungan fisik. Yang fisik di lingkungan sekitar kita ya tentang kelembapan, suhu lingkungan dan sebagainya. Pada saat musim kemarau di mana mungkin air juga terbatas, artinya terbatas, sudah tidak ada air hujan, di situ tidak ada air yang menggenang. Contoh yang sepele adalah kadang kita merasa tidak terjadi masalah apa-apa kalau kita naruh botol-botol bekas, kaleng bekas. Kita tidak merasa bahwa itu nanti jadi perindukan. Di musim hujan kena air hujan, tertampung di situ, disitulah kesenangan nyamuk Aedes untuk bertelur dan berkembang biak. Perlu diketahui juga bahwa nyamuk Aedes itu bertelurnya tidak di sembarang tempat. Jadi dia senang air yang jernih, terus tidak mengalir, airnya tenang, jernih. Bawahnya, permukaan bawahnya artinya yang tempat untuk wadahnya bukan berasal dari tanah. Wow, luar biasa ya. Jadi dia senang pada, walaupun ya botol-botol air mineral, yang penting ada airnya. Terus kalau di daerah kita, sekitar kita itu namanya di gangsian itu tempat untuk mengasah arit. Nah itu banyak sekali, bahkan kita temukan lebih sering kamar mandi kita cek
sambil kita melaksanakan sebelum kegiatan fogging, bersih kamar mandi, bersih di kamar mandinya bersih. Ternyata sepele, di tempat gangsiannya, tempat ngasah arit kita temukan luar biasa jentik yang mana sepele, dibuanglah seminggu sekali. Terus jadi airnya jernih, tidak menggenang, airnya menggenang jernih, kemudian bawahnya bukan berasal dari tanah. Kemudian adalah bisa di luar sama di dalam rumah. Jadi dia bisa bertelur di dalam, bisa bertelur yang ada di luar rumah ataupun sekitar kita. Lanjut bahwa kalau di sekitar kita kok banyak selokan itu banyak nyamuk. Nah, selokan itu biasanya adalah jenis lain dari jenis kuleks. Ya, jenis kuleks yang gigitnya adalah malam hari. Jadi nyamuk Aedes ini memiliki kebiasaan dia dari tempat berinduknya sudah lain, senang yang bersih-bersih. Menggigitnya pun juga dia lain. Artinya lain adalah dia menggigit mulai pagi hari, di mana matahari sudah mulai bersinar, mulai jam 7, setengah 7 pagi sampai dengan matahari bersinar. Jadi ada waktu di mana dia bisa istirahat nanti sekitar jam 12, jam 1.